Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari pertemuan siang hari ini adalah penegasan atau pemantapan kembali tentang SKP yang sudah dibuat. Kemudian apabila SKP tersebut sudah dirasa benar, bisa diajukan kemudian disetujui. Untuk SKP guru nanti yang menyetujui adalah kepala sekolah, kemudian yang SKP kepala sekolah nanti yang menyetujui adalah kepala bidang PTK. Apabila sudah disetujui, maka SKP sudah tidak bisa diedit kembali. Apabila SKP guru ini sudah disetujui, kemudian mau merubah lagi, maka guru tersebut harus diturunkan statusnya menjadi draft. Bapak Ibu bisa mengecek kembali MPPH-nya, dicocokkan dengan SKP-nya apakah sudah sesuai atau belum. Contoh ini saya mau buka salah satu guru. Pastikan periode SKP-nya untuk yang PNS tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Termasuk P3K angkatan tahun 2021 itu sama periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian untuk yang P3K angkatan tahun 2022 itu periodenya 1 April sampai 31 Desember. Jadi berubah dari informasi yang diperoleh pertama kali. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian status di sini adalah menunjukkan SKP yang sedang dibuka ini atau SKP Bapak Ibu dalam status draft. Contoh ini status draft berarti masih bisa mengedit SKP. Nanti ada lagi status pengajuan SKP apabila sudah melakukan pengajuan. Kemudian status lagi persetujuan apabila sudah disetujui oleh atasan. Kemudian kita lihat di detail SKP. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu. Yang pertama, rencana hasil kerja yang nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah standar dari pekerjaan guru. Jadi seluruh guru atau semua guru harus melaksanakan dari 4 SKP ini, mulai dari perencanaan, kemudian evaluasi, analisis, dan tindak lanjut. Ini semua guru harus melaksanakan. Kemudian untuk yang berikutnya yang diklat dan pengembangan diri, karena tidak semua guru melaksanakan itu, maka bisa jadi berbeda. Ada yang SKP-nya ada diklat, ada yang tidak ada diklat, ada yang ada keduanya, dan ada yang sama sekali tidak ada pengembangan diri. Tetapi khusus untuk kepala sekolah itu pengembangan dirinya wajib ada, karena apabila tidak ada nanti guru-guru bawahannya tidak bisa menambahkan RHK. Ketika tambah RHK kan di sini memilih rencana hasil kerja atasan langsung yang diintervensi. Nah, kalau kepala sekolahnya tidak melaksanakan pengembangan diri, nah tersamanya program pengembangan guru dan tenaga pendidikan. Apabila kepala sekolah tidak mempunyai SKP ini, maka guru-guru bawahannya juga tidak akan bisa melaksanakan pengembangan diri karena RHK-nya mengambil dari sini, dari turunan kepala sekolah. Kemudian kemarin ada yang tanya bagaimana kalau tidak mempunyai diklat dan pengembangan diri. Di SKP-nya ini dihapus aja, yang di MPPH-nya itu bisa dihapus. Yang Excel, MPPH Excel itu bisa dihapus. Nah, ini yang di nomor 2, yang di MPPH SKP nomor 2 ini bisa dihapus. Apabila guru itu tidak mempunyai pengembangan diri atau diklat. Kemudian setelah meyakinkan isian SKP-nya, dilihat indikator kinerja individu apakah sudah sesuai dengan RHK-nya atau rencana hasil kerja. Contoh di sini RHK-nya tersusunnya laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP. Kalau yang kurikulum 13 kan masih RPP. Dilihat di indikatornya, pastikan ada 3 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Jangan sampai ada yang double. Jangan sampai yang atas kualitas, bawahnya kualitas lagi. Pastikan 3 ini berbeda. Kemudian kuantitasnya jumlah, contoh di sini jumlah laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ini masuk dengan RHK-nya. Kemudian jumlah ini, jumlah laporannya, jumlah targetnya. Diisikan saja sesuai dengan yang dimiliki. Semisal hanya mempunyai 1 laporan, ya isikan saja 1 laporan. Kalau 10 laporan ya diisikan 10 laporan. Nanti di link drive-nya juga mengupload 10 laporan. Tergantung dari yang diisikan di sini.
Kemudian apa saja yang dilampirkan nanti kita bahas pada saat penilaian. Karena ini belum sampai penilaian, ini dari draft nanti ke persetujuan, maka yang itu tidak perlu dibahas dulu. Yang penting di sini adalah antara RHK dengan indikator itu nyambung. Kemudian aspeknya ada 3 aspek ini semuanya berbeda, tidak boleh sama. Kemudian targetnya juga sudah diisi. Sebelum dilanjutkan, di menu SKP ini di paling bawah ada isian lampiran. Lampiran berupa dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Ya, di SKP di paling bawah kan ada ini yang tombol kuning ini. Nanti diisikan isinya nyontoh ini sudah saya buatkan. Nah ini tinggal di copy aja. Ini disalin, kemudian dimasukkan ke ini, dukungan sumber daya. Seandainya ASN tersebut sudah yakin bahwa SKP-nya sudah benar, itu bisa mengajukan SKP. Ada tombol di sini, tombol biru ajukan SKP, tinggal diklik saja, kemudian klik OK. Kalau ada error ini diulangi lagi, nanti di refresh sudah berubah. Nah, di sini statusnya masih draft ya, karena ini belum berhasil, kita ulangi lagi sampai berhasil. Nah, ini sudah berubah, statusnya menjadi pengajuan. Pengajuan ini adalah ASN itu sudah mengajukan SKP tetapi belum disetujui oleh kepala sekolah. Jadi ketika sudah mengisi SKP, sudah mengajukan SKP, kemudian matur kepada kepala sekolah, Pak, Bu, saya sudah mengajukan SKP, mohon untuk disetujui. Kemudian untuk pengajuan ini langkahnya sama antara guru dan kepala sekolah itu sama. Jadi kepala sekolah itu mempunyai 2 peran. Peran yang pertama adalah mengerjakan SKP-nya sendiri, kemudian yang kedua adalah peran sebagai atasan. Sebagai atasan itu menyetujui dan menilai bawahannya. Kemudian untuk SKP yang mandiri itu SKP dirinya sendiri untuk dinilai oleh atasannya, oleh kepala bidang. Yang untuk kepala sekolah juga sama, dicek terlebih dahulu SKP-nya. Kemudian ada beberapa kasus di RHK pimpinan ini kosong atau hilang. Apabila ada kasus seperti ini harus diedit dulu agar di sininya muncul, tinggal diedit aja di sini. Diedit kemudian isikan RHK-nya. Kemudian oke. Nanti setelah lengkap, setelah 1 2 3 4 5 6 ini sudah terisi semua. Nah, ini sudah terisi yang tadi diedit. Dicek untuk aspeknya. Aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Ini pengalaman kemarin yang kepala sekolah mengajukan SKP. Ini ada yang di sini kualitas, bawahnya kualitas lagi. Itu salah klik ternyata. Kemudian ada lagi yang cuma ada 2, ada kualitas dan waktu saja, kuantitasnya tidak ada. Jadi dicek lagi aspeknya, kemudian targetnya. Apabila sudah, nanti bisa diajukan SKP-nya. Setelah diajukan dan menunggu persetujuan, itu sudah tidak bisa mengedit SKP. Itu harus minta ke dinas untuk turun status menjadi draft. Sebelum dilanjutkan, di menu SKP ini di paling bawah ada isian lampiran. Lampiran berupa dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Ya, di SKP di paling bawah kan ada ini yang tombol kuning ini. Nanti diisikan isinya nyontoh ini sudah saya buatkan. Nah ini tinggal di copy aja.
Ini disalin, kemudian dimasukkan ke ini, dukungan sumber daya. Seandainya sudah yakin bahwa SKP-nya sudah benar, itu bisa mengajukan SKP. Ada tombol di sini, tombol biru ajukan SKP, tinggal diklik saja, kemudian klik OK. Kalau ada error ini diulangi lagi, nanti di refresh sudah berubah. Kepala sekolah membuka SKP-nya. Kemudian ini ada dua karena ini PLT, kemudian dipilih sekolahnya karena tadi SD Purwosari, maka saya akan pilih SD Purwosari, diklik SKP bawahan. Kemudian nanti akan muncul nama-nama ASN bawahannya. Nah, di sini sudah ada nama-namanya, kemudian statusnya semuanya muncul di sini. Ini kebetulan sudah pengajuan semua, berarti tinggal persetujuan. Tadi saya mencoba untuk Mbak Nisa pengajuan, untuk persetujuan, klik detail ini diklik. Sebelum kepala sekolah menyetujui, itu dilihat dulu SKP-nya. SKP guru yang mengajukan itu dilihat dulu apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Kalau sudah sesuai, lanjut ke bawah di perilaku kerja. Perilaku kerja ini diisi oleh pimpinan. Dalam hal ini diisi oleh kepala sekolah. Isinya dari mana? Bisa lihat di MPPH. MPPH itu sudah ada isinya yang di bawah di perilaku kerja. Contoh ini nomor 1, berorientasi pelayanan. Ada poin 1, 2, 3. Kemudian ekspektasi khusus pimpinan dilihat di MPPH. Di sini kan sudah dituliskan ini. Di ekspektasi khusus pimpinan. Ini di copy aja, kemudian ditempelkan pada tadi isian tadi. Di sini tinggal diklik edit, kemudian ini di paste di sini, klik OK. Di sini ada 7 kriteria yang nanti harus diisi oleh kepala sekolah. Ngisinya tinggal ngopi aja dari MPPH. Di MPPH sudah ada semua. Kemudian apabila di MPPH ada 2 seperti ini contohnya, pilih satu saja. Pilih satu saja yang sesuai dengan guru tersebut. Kalau semua sudah diisi, baru di edit status, kemudian disetujui. Nah, di sini sudah persetujuan.